Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas khusus beberapa isu yang lagi viral di media sosial. Tentu ada isu politik, isu pemerintahan, dan masih banyak lagi. Yang pertama yang mau saya bahas adalah pemindahan atau mutasi para pegawai negeri sipil dari kota ke kampung, dari kampung ke kota, dan kampung ke kampung lainnya. Nah, ini menjadi isu hangat yang lagi diperbincangkan di media sosial, baik itu di media Facebook, di WhatsApp, ataupun di YouTube. Beberapa hari yang lalu ada oknum ASN sebelumnya di salah satu dinas, bekerja di salah satu dinas di pemerintahan Kabupaten Melaka. Setelah diwisuda menjadi magister, saya tidak tahu magister apa, intinya setelah menjadi S2 beliau ditugaskan atau dipercayakan menjadi pelaksana di Desa Weain, Kecamatan Rinhat. Banyak netizen, banyak warga yang melalui media Facebook, media sosial, mengkritik pemerintahan dari Bapak Simon Nahak dan Kim Dolin. Ada yang mengatakan begini, seorang S2 kok dilempar atau ditempatkan di kampung, mau ngapain dia di sana? Harusnya kan dia atau tetap menjadi ASN di pemerintahan daerah. Nah, ini anggapan orang ya, ini asumsi orang. Tapi menurut saya pribadi juga mewakili pemikiran-pemikiran orang lain. Semoga para penonton semua sependapat dengan saya. Harusnya saya sepakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan yang sekarang, Pak Simon dan Pak Kim. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang direstui, dipilih rakyat, sehingga mereka menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Jadi orang yang bergelar S2 memang harus ditempatkan di desa. Menurut saya alasan konkretnya bahwa pembangunan itu apabila nampak itu harus dimulai dari desa. Jokowi saja, presiden kita, selalu mengatakan bahwa kita membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya membangun Indonesia itu dari desa. Pembangunan yang nampak atau kelihatan pembangunannya itu ya nampaknya dari desa. Kalau desa itu berkembang bagus, artinya pembangunan lagi pesat, ya pembangunannya berjalan baik. Nah, orang-orang pintar seperti oknum ASN yang baru saja dipindah ini memang harus ditempatkan ke desa yang terpencil. Maksudnya supaya ilmu S2-nya itu diterapkan di kampung sana, lalu apa yang dia dapat dari S2-nya itu dibagikan, artinya dia berbagi ilmu di sana, ilmunya diterapkan di sana, dia bekerja di sana, membangun desa tersebut. Sudah tidak zaman lagi orang-orang pintar itu di kota. Sudah terlalu banyak orang pintar di kota. Terakhir nanti pembangunannya tidak jalan. Orang-orang pintar, saya sangat dukung bupati dan wakil bupati Melaka. Orang-orang pintar, apalagi yang katanya bergelar S2, ya harus ditempatkan di desa.
apalagi mereka adalah ASN. Kirim mereka ke desa-desa yang terpencil, suruh mereka bekerja di sana, bangun desa tersebut. Saya yakin kalau sudah dikirim ke sana, sudah ditempatkan di desa terpencil, 1-2 tahun ke depan, berkat ilmu mereka, desa itu pasti akan ada perubahan yang nampak. Karena yang ke sana itu orang-orang pintar. Ngapain di kota sini? Harusnya ke sana. Nah, ini pendapat saya ini harusnya diterima. Saya tidak lagi membela pemerintahan Bapak Simonahar dan Kintoli, tapi saya sependapat bahwa orang-orang pintar memang harus dikirim ke desa, membangun dari desa. Ini sinkron sama visi misi dari Bapak Simon dan Bapak Kintoli. Dulu kampanye selalu mereka menyemangati atau selalu menawarkan programnya bahwa mereka harus membangun Melaka ini dari desa. Sekarang mulai nampak orang-orang pintar dikirim ke desa. Bukan saja hanya, bukan nanti mungkin ada lagi orang-orang yang pintar bergelar S2, S3, dan S yang lainnya, suruh kirim ke desa sana. Saya sependapat cukup orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terlalu pintar di kota. Orang-orang pintar itu kirim ke desa saja. Nah, setelah itu mungkin penjelasan saya bisa diterima ya, bisa dimengerti bahwa orang pintar harus ke desa untuk membangun desa. Dan sebagai masyarakat Melaka, kita harusnya jangan terlalu cerewet, karena itu adalah kebijakan yang sangat bagus. Lalu ada lagi baru-baru ini Kepala Bagian Umum Setda Melaka bukan dipecat, tanda kutip ya, diganti sebelumnya oleh Saudara Lawrence, lalu diganti Saudara Yoga, PLT ya, pelaksana tugas. Banyak yang protes, oh katanya begini. Bupati tidak mengerti birokrasi. Apalagi yang saat itu yang lantik adalah Saudara Wakil Bupati Kintoli. Wah, diserang netizen macam-macam. Katanya kenapa harus diganti? Lalu ada banyak berita miring, tapi ya sudahlah. Namun di sini saya mau tekankan bahwa bupati punya hak, bupati atau wakil bupati punya hak dan wewenang penuh untuk mengganti orang-orang dalam kurung ASN ya, yang menjabat ataupun yang tidak menjabat. Jadi bupati adalah pimpinan daerah. Nah, perangkat-perangkat ini yang membantu beliau berdua ini adalah para ASN, OPD terkait. Jika memang kalau si A, kepala bagian ini, sudah tidak sejalan atau dinilai lambat mengeksekusi program segala macam, yang dicopot saja, ganti. Toh masih ada anak Melaka lainnya yang dinilai juga bisa atau mampu menangani persoalan itu. Tidak menjadi masalah. Nah, kita flashback ya, kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Wah, saat itu kocar-kacir menurut saya. Copot sana, copot sini, ganti sini, sana ganti sini. Tapi tidak ada yang protes, karena memang setelah ditelusuri ya memang sesuai aturan semua. Kita maklumi. Nah, sekarang Bupati Simon dan Wakil Bupati Kintoli hanya mengganti beberapa orang saja dengan jabatan tertentu. Tapi untuk para kepala dinas dan
eselon 2 itu sampai hari ini belum diganti, belum dirombak perangkat-perangkatnya, karena bupati dan wakil bupati sangat mengerti birokrasi. Mereka sangat paham. Orang bupati ini ahli hukum loh. Ilmu hukumnya itu bergelar doktor. Jadi kita yang hanya sipit-sipit mengerti hukum, bukan saya membatasi untuk mengkritik, tapi ya kalau memulai kritik ya harus datang dengan kematangan, datang dengan data yang valid dan isi nutrisi dalam otak, sehingga jangan sampai logika Anda itu putus. Karena yang Anda kritik ini adalah orang yang bergelar doktor. Dokter itu dokter hukum. Memang manusia pasti ada salah, tapi ya sebagai manusia juga kita menyadari bahwa kita juga tidak sempurna. Kita yang kritik ini pun tidak sempurna. Harus melihat realita. Siapa diri kita? Bertanyalah atau bercerminlah, siapa Anda? Kemarin-kemarin Anda kemana? Tahun-tahun sebelumnya. Kok tiba-tiba sekarang muncul kayak tukang kritik yang wah, tiap hari tidak ada kerja, hanya kritik. Saya tidak membatasi, saya juga bisa kritik pemerintahan. Tapi untuk sekarang apa yang mau dikritisi? Belum saatnya, karena mereka baru memulai. Orang baru mulai saja kalau sudah kritik, wah miris juga ya. Biarkan mereka bekerja dulu, berikan waktu, ada saatnya. Bukan sekarang, persiapkanlah. Kalau mau kritik, persiapkan data sudah. Tampung, pelajari sampai matang, baru dilepas. Itu baru berkualitas. Karena yang Anda hadapi sekarang ini adalah orang hukum dan bergelar doktor. Bupati lagi dia. Ya pinter-pinter sedikit lah.